Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga Allah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, hingga Allah mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam, dalam ketaatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Ramadan, yaitu Islamic Digest. Happy Ramadan, Happy Family. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bersama dengan Ustazah Ummu Syadat yang insya Allah akan mengupas tuntas untuk tema kita hari ini. Kita sapa dulu ya. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kemuliaan peradaban Islam melindungi perempuan dan generasi. Baik Ustazah, mungkin langsung saja Ustazah ya, berkaitan dengan tema kita kali ini. Masya Allah, kita mengingat bahwasanya setiap tanggal 8 Maret Ustazah ya, dunia itu kembali memperingati Hari Perempuan Internasional. Bahkan sejak tahun 1975 PBB telah meresmikan ya Hari Perjuangan Perempuan dalam meraih hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang Ustazah, seperti halnya politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa dengan kondisi yang ada saat ini, kesetaraan gender itu akan bisa tercapai kira-kira 300 tahun lagi Ustazah. Terutama menyoroti kondisi perempuan di Afghanistan. Konon katanya bahwa perempuan dan anak perempuan telah dihapus dari kehidupan publik di Afghanistan. Nah, ini menimbulkan satu pertanyaan yang besar Ustazah. Sebenarnya bagaimana sih faktanya kondisi perempuan saat ini? Karena mengapa Islam yang sering dituding sebagai penyebab keterbelakangan perempuan, sebagaimana tadi yang saya sudah ungkapkan, salah satunya adalah di Afghanistan gitu ya. Nah, ini seperti apa pandangan Ustazah? Silahkan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat dari ucapan Guterres tadi yang mengungkap tentang bahwa kesetaraan gender di sana akan mencapai 300 tahun, bahwa berkaitan dengan perempuan dan anak itu dihapus dari publik, ini kan sebetulnya memang ada banyak orang yang menjadikan penerapan Islam itu dengan standar yang ada di Afghanistan. Padahal sebetulnya khususnya berkaitan dengan anak dan perempuan ini, kita tidak bisa menjadikan Afghanistan itu sebagai role model. Pertama, kita melihat bahwa apa yang terjadi di Afghanistan itu, kita tahu Afghanistan itu kan korban invasi dari Amerika Serikat. Betul. Sejak tahun 2001 pasca peledakan represi. Nah, sejak invasi itu Amerika lantas membombardir Afghanistan, kemudian menguasai, dan juga kita lihat ada banyak korban anak dan perempuan. Nah, ini kan tidak pernah dipersoalkan. Betul. Ya. Nah, sekarang setelah Taliban itu berkuasa, kemudian ada penerapan syariah yang itu sebetulnya bisa kita lihat itu tidak menyeluruh, ini kemudian dijadikan sebagai role model. Ini sebenarnya keliru. Ya, jadi penerapan Islam di Afghanistan itu memang kalau kita melihat ini belum secara menyeluruh, dan ini memang dipengaruhi dengan situasi politik internasional di sana, yang mana kondisi Afghanistan itu sangat terpengaruh dengan keberadaan Amerika beserta antek-anteknya yang masih berkuasa di sana. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai Afghanistan itu sebagai tolak ukur penerapan Islam, apalagi untuk melihat bagaimana dalam persoalan kesejahteraan dan perlindungan terhadap
anak dan perempuan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kalau kemudian dikatakan bahwa ancaman pelecehan, kekerasan dan eksploitasi perempuan itu ada banyak anak-anak yang tidak terlindungi beserta perempuan itu karena penerapan syariah, ini juga keliru. Kita bisa melihat negara-negara yang itu mengalami pelecehan, kekerasan terhadap perempuan yang sangat parah, yang notabene mereka itu tidak menerapkan Islam. Kita lihat yang pertama di Indonesia sendiri. Catatan Komnas HAM itu dari di kurun waktu 2001 sampai 2022 itu terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi. Kemudian bukan hanya di perempuan tetapi juga di kalangan generasi muda, di mana mereka mengalami kekerasan dari pacarnya sendiri. Nah, ini kan bukan karena Islam yang diterapkan. Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat fakta yang terjadi di Amerika sendiri. Negara yang mengaku sebagai kampiun demokrasi yang menyerukan kesetaraan gender, justru mereka adalah pelaku pelanggar dari hak-hak anak dan perempuan itu sendiri. Nah, kita lihat di kasus penembakan yang dilakukan oleh anak-anak ini sangat masif. Nah, yang baru-baru ini kan yang pelakunya itu anak kelas 1 SD. Nah, ya. Jadi kasus penembakan di sana itu ada sekitar 259 kasus dengan kematian sekitar 104 kasus. Nah, ini kan bukan karena Islam. Betul, Ustazah. Gitu. Iya. Ya, jadi guru-gurunya termasuk guru perempuan yang menjadi korban itu bukan karena penerapan Islam. Nah, di Amerika sendiri itu ada setiap hari itu dari catatan sebuah literasi, setiap hari itu ada 3 perempuan yang meninggal karena kekerasan dari suaminya, dari pacarnya atau mantannya. Ya, ini jadi setiap hari itu 3 perempuan. Kemudian 1 dari 5 perempuan di sana itu mengalami pemerkosaan. Kemudian 1 dari 4 anak perempuan itu mengalami pelecehan seksual. Nah, kemudian di Eropa sendiri ada 1 dari 4 perempuan itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana dengan Inggris? Nah, kita lihat. Inggris menurut catatan dari Home Office pada tahun 2013 itu ada di sana itu perempuan yang diperkosa itu dalam setiap 6 menit itu ada 1 perempuan yang diperkosa. Ini nauzubillah min dzalik. Ini bukan karena penerapan Islam. Betul. Gitu. Lanjut, India itu tinggi sekali tingkat pemerkosaannya. Tidak India. jauh beda dengan negara-negara Tidak jauh beda. yang lainnya. Dan mereka ini notabene demokrasi dan kesetaraan gender. Tapi mereka sendiri tidak bisa melindungi anak dan perempuan. Termasuk kalau kita lihat sekarang seperti di Sri Lanka dengan tinggi inflasi 95%, itu anak dan perempuan menderita, dan bukan hanya anak dan perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kemudian kasus pernikahan paksa wanita-wanita Uighur di Turkistan Timur dengan orang-orang non-muslim di sana. Nah, ini kan kasus-kasus yang menimpa pada perempuan. Apakah kemudian mereka Barat ini turut bersuara bahwa ini karena penerapan Islam? Tidak. Jadi standar ganda ketika mereka menerapkan standar ganda ketika hendak menilai apakah satu negara itu sukses melindungi anak dan perempuan, apakah di sana sukses kesetaraan gender atau tidak. Ini mereka menggunakan standar ganda. Mereka sendiri menjadi pelaku, dan di sana faktanya anak dan perempuan itu luar biasa, jauh dari kesejahteraan, jauh dari perlindungan, dan itu bukan karena Islam. Artinya itu tuduhan sepihak, Ustazah. Baik Ustazah, kalau tadi sudah menggambarkan tentang kondisi perempuan dan anak yang sebenarnya baik itu di Amerika, di Inggris, di India, di Sri Lanka, bahkan di negara-negara yang lainnya, justru dari mereka sebenarnya banyak tidak terpenuhi gitu ya hak-haknya. Lantas pertanyaannya, jika perempuan tetap dalam kondisi terlecehkan, tereksploitasi, terancam di negara yang sudah menerapkan paham kesetaraan gender atau gender equality yang diyakini Barat sebagai jalan kemajuan gitu ya bagi suatu bangsa seperti itu, kemudian keadilan dan kesetaraan dengan laki-laki dari segala aspek, maka apa yang salah sebenarnya dalam konsep ini, Ustazah? Kemudian mengapa negara yang mengusung gitu ya kesetaraan gender ini bahkan tidak bisa menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan, padahal kebebasan perempuan telah terjamin dalam sistem ini, dalam sistem hari ini di negara-negara yang konon katanya gitu ya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, begitu Ustazah. Yang pertama kita bisa mencermati bahwa
akar dari aturan atau ide-ide yang mereka serukan itu, apakah itu kebebasan, demokrasi, kesetaraan gender, itu berakar pada sekulerisme. Nah, ini menjadi persoalan asasi kenapa sampai ide-ide yang mereka serukan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena sekulerisme itu tadi fasluddin anil hayah, pemisahan antara agama dari kehidupan. Nah, ketika pemisahan agama dari kehidupan, artinya mereka menyerukan ide-ide, membuat aturan-aturan yang itu jauh dari aturan Sang Pencipta, yang sebetulnya Sang Pencipta ini yang Maha tahu kita karakteristiknya seperti apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sekaligus mengatur kita. Jadi lebih tahu perempuan dan anak itu apa sih. Nah, ini yang menjadi akar masalah. Jadi karena dia bukan berasal dari Allah, maka otomatis aturan-aturan itu berdasarkan dari kepentingan orang-orang itu saja, ya. Tidak berdasarkan apa yang merupakan kebaikan yang berasal dari Allah. Sehingga itu sudah pasti ketika aturan itu dibuat, maka dia akan jauh dari kebaikan. Sekalipun negara itu mengusung kesetaraan gender, itu saja. Betul, makanya kita lihat tadi faktanya. Kalau untuk membuktikan apakah benar demikian, kita lihat tadi faktanya seperti itu. Kemudian yang kedua, di sisi lain, sistem ekonomi kapitalistik saat ini, di mana penguasaan aset-aset ekonomi atau aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh segelintir orang. Nah, maka kita akan bisa melihat bahwa kesejahteraan bagi ibu dan anak itu akan sangat jauh panggang dari api. Sebab penguasaan aset-aset tadi, korupsi, apa segala macam, itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Bagaimana mau sejahtera ketika sumber-sumber kehidupan itu hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang, gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di Afghanistan, itu angka kematian ibu dan anak pasca kelahiran itu tinggi sekali. Sebab kan pasca pengambil alihan yang kemarin itu oleh Taliban itu kan, ya istilahnya dunia memboikot, tidak lagi memberikan bantuan apa segala macam. Jadi sekat-sekat nasionalisme ini membentengi. Nah, yang menguasai ekonomi terbesar, Amerika apa segala macam, apa yang akan mereka pedulikan dengan ini? Mereka jelas tidak akan peduli ketika satu negara itu tidak mau mengikuti apa yang mereka inginkan, kan? Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat ya keserakahan dari kapitalisme itu menjadi penyebab jauhnya perempuan dan anak itu dari kesejahteraan. Bahkan sebetulnya bukan hanya perempuan dan anak, tapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kita bisa melihat secara rincinya itu di dalam aturan yang diterapkan negara saat ini, bagaimana aset-aset semacam tambang, aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, apakah itu nikel, emas, dan lain sebagainya, itu dikuasai oleh negara-negara besar. Dan di negara besar itu pun juga tidak dikuasai oleh semua orang, tapi hanya segelintir orang juga. Ya, orang-orang yang dia memiliki akses kepada tambang, kepada nikel, kepada apa, mereka yang menikmati. Nah, kalau sudah seperti itu, jargon mereka bahwa demokrasi, bahwa dengan kesetaraan gender dan segala macam itu hanya sekedar sebagai slogan sebetulnya. Pada hakikatnya mereka yang menguasai aset-aset tadi. Ya, berikutnya bahwa di dalam sistem hari ini itu memang mengabaikan tanggung jawab secara detail terhadap perempuan dan anak. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri, ya. Kalau kita lihat seperti di Sri Lanka tadi, ya mereka gratis sekolahnya, tetapi di sana kesulitan makannya luar biasa. Sering didapati siswa-siswa itu pingsan, ya karena mereka tidak mendapatkan makanan. Nah, ini kan kalau mau dibilang ada lembaga dunia di sekelilingnya, ada PBB apa segala macam, lembaga yang menguasai atau yang mengatur berkaitan dengan pangan, di mana mereka? Betul. Tidak ada. Jadi sistem ini kalau kita kembali lagi sangat jauh dari memperhatikan bagaimana agar terpenuhinya kebutuhan perempuan dan anak, bahkan di masyarakat itu sendiri termasuk laki-laki. Jadi sekalipun negara itu mengusung ide kesetaraan gender yang konon katanya untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak, tapi realitasnya negara tersebut pun tidak mampu untuk mewujudkan itu. Karena tadi akar persoalannya adalah adanya pemisahan aturan agama dari kehidupan, sehingga kehidupan diatur berdasarkan keinginan manusia. Dan manusia yang mana? Manusia yang mana? Yang segelintir tadi itu. Betul, yang dia punya kekuatan, gitu kan, punya kekuasaan, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap penguasaan ekonomi. Kekayaan tadi itu dikatakan Ustazah hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang.
ya. Tidak bisa dirasakan secara merata, khususnya bagi perempuan dan anak, lebih umumnya bagi masyarakat. Ya, Masya Allah. Baik Ustazah, ya, dari penjelasan yang tadi Ustazah sudah sampaikan di poin pertama, bahwasanya tudingan dari orang-orang barat atau kapitalisme yang menganggap akar persoalan dari keterbelakangan perempuan ini adalah karena syariat Islam, dengan menjadikan Afghanistan sebagai contoh, itu ternyata tudingan sepihak dan itu salah, gitu ya. Kemudian dijelaskan juga tadi Ustazah, negara yang mengusung ide kesetaraan gender pun ternyata tak mampu untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran bagi perempuan dan anak. Namun muncul lagi pertanyaan Ustazah gitu ya, Islam itu kan sering dituding nih Ustazah, dan dianggap penyebab keterbelakangan perempuan dan tertindas dalam hubungan syariah Islam, sebagaimana mungkin contoh dunia-dunia Islam yang konon katanya menerapkan hukum Islam, gitu kan. Nah, padahal ketika Islam datang, sebagaimana kita ketahui dalam sejarah-sejarah Islam gitu ya, ternyata mampu merubah bangsa Arab yang sebelumnya jahiliyah, merendahkan perempuan, menjadi kaum yang mulia bahkan ketika Islam itu datang. Dan tidak hanya menjadikan wanita itu sosok yang mulia, tetapi dengan datangnya Islam memberikan perlindungan gitu saja ya, memberikan perlindungan dengan penerapan syariat Islam hingga di masa era kekhilafahan berikutnya. Yang perlu untuk kita pahami nih bersama Ustazah sebagai seorang muslim gitu ya, sesungguhnya bagaimana sih konsep Islam dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan. Kemudian adakah fakta sejarah yang memang menunjukkan ketika Islam itu datang, wanita itu dimuliakan gitu ya, bahkan terpenuhi apa yang menjadi hak-hak bagi perempuan dan anak. Mungkin Ustazah bisa menggambarkan kepada kita semua sehingga kita bisa tergambar, oh Masya Allah ya, kalau Islam diterapkan itu ternyata seperti ini gitu, amazingnya Islam. Silakan Ustazah. Iya, betul sekali. Jadi yang pertama kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Islam datang untuk memuliakan manusia, termasuk di dalamnya laki-laki dengan perempuan. Jadi pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan itu adalah pandangan yang sama, dan bahkan dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya di antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang lebih dari satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaannya. Ya, maka Islam turun dengan aturan-aturan. Yang pertama, aturan-aturan yang berkaitan dengan laki-laki perempuan secara umum, maka dia mengatur dan memposisikan laki-laki dan perempuan itu sebagai partner, sebagai mitra di tengah-tengah masyarakat. Jadi keberadaan mereka itu saling melengkapi, ya, sama-sama punya kewajiban untuk menuntut ilmu, sama-sama punya kewajiban untuk berdakwah, sama-sama punya kewajiban untuk puasa, sholat dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain, ketika itu berkaitan dengan karakter keperempuanan atau kelelakian, maka Islam memberikan amanah khusus. Misalnya kalau laki-laki berkaitan dengan mereka dengan posisinya sebagai pencari nafkah, maka diberikanlah aturan-aturan khusus. Nah, kalau perempuan berkaitan dengan fitrahnya yang melahirkan, menyusui, ya, maka Islam kemudian juga menurunkan aturan-aturan yang berkaitan dengan itu. Dan seluruh aturan yang diberikan oleh Islam itu adalah dalam rangka untuk memuliakan masyarakat secara keseluruhan. Tidak ada satupun tendensi untuk memuliakan laki-laki lebih daripada perempuan atau sebaliknya, perempuan daripada laki-laki. Tetapi keduanya ini diberikan sama-sama amanah, di mana mereka akan mulia di sisi Allah ketika mereka bertakwa. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami. Nah, berikutnya kita lihat bahwa ketika Islam datang, Islam itu luar biasa mengangkat harkat dan derajat perempuan. Misalnya Rasulullah pada saat pertama datang, di mana kondisi Arab jahiliyah itu membunuh anak perempuan hidup, maka Islam datang menghentikan kebiasaan itu, melarang kebiasaan untuk membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ini yang pertama. Kemudian berikutnya di sektor publik, di sektor domestik, bagaimana telah ditetapkan perempuan sebagai ummun warobatul bait. Ya, dia adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, di sini Islam telah memberikan berbagai macam aturan-aturan yang rinci terhadap perempuan dan juga kemudahan di balik itu. Misalnya kalau kita lihat di hukum-hukum yang berkaitan dengan kehamilan, berkaitan dengan kelahiran, berkaitan dengan hadonah. Nah,
fungsi ini harus dijaga oleh suaminya, oleh anggota keluarga terdekat, dan yang terakhir oleh negara, harus menjaga fungsi perempuan ini agar dia bisa melaksanakan fungsinya dengan baik. Kemudian di antara kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada para perempuan itu misalnya kebolehan untuk dia tidak berpuasa ketika dia kondisinya berat, ketika kondisinya sedang menyusui atau juga sedang hamil. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Islam. Kemudian kondisi ketika perempuan itu tidak sholat dalam posisi haid dengan nifas, seperti itu. Kemudian juga adanya larangan laki-laki untuk membawa anaknya yang ketika itu masih posisi di hadonah oleh si perempuan itu. Itu tidak boleh dibawa pergi jauh gitu, karena dia masih sedang melakukan pengasuhan, sedang melakukan hadonah terhadap anak itu. Nah, kemudian di sektor publik kita bisa melihat Islam memberikan hak yang sama, menuntut ilmu sama, mengemban dakwah sama. Kemudian kalau belajar atau menuntut ilmu itu ada masa di mana para wanita di masa Rasulullah meminta kepada Rasulullah untuk belajar sendiri. Yang tadinya kalau belajar itu laki-laki di depan, kemudian perempuan di belakang. Ya, pokoknya dipisahlah kondisinya. Nah, perempuan pada masa Rasulullah itu pernah meminta agar mereka itu diberi satu waktu oleh Rasulullah untuk belajar. Itu diberikan. Jadi ada hak untuk itu. Kemudian kebolehan untuk jual beli, ijarah, kebolehan untuk wakalah, mengembangkan harta, ini diberikan hak oleh Islam. Jadi ada banyak hak yang diberikan kepada perempuan itu, yang itu berkaitan dengan kiprahnya di sektor publik, termasuk misalnya menjadi anggota majelis umat, memilih seorang pemimpin pada saat itu, lalu berbaiat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah ketika baiat Aqabah 2. Pada saat itu ada 73 laki-laki disertai dengan 2 perempuan. Nah, mereka melakukan baiat langsung kepada Rasulullah. Nah, kemudian juga ada kisah bagaimana para perempuan itu bisa menyampaikan pendapatnya. Misalnya di kisahnya Khawlah binti Salabah yang menyampaikan pendapatnya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana pendapatnya ketika suaminya itu melakukan zihar, menyerupakan seorang wanita itu dengan laki-laki itu zihar. Nah, ini kemudian dicatat di Quran surah Al-Mujadalah ayat 1. Itu sampai dicatat oleh Allah dalam firman. Kemudian juga ada kisah Khawlah binti Azwar yang terkenal dia ikut berjihad dalam rangka membebaskan saudaranya yang ditawan. Nah, ini kemudian di bukti-bukti bagaimana Islam yang lainnya itu adalah pada masa Umar. Nah, ini pada masa Umar itu banyak sekali. Misalnya pada masa Umar itu dia mengangkat Syifa sebagai qadi hisbah. Nah, kemudian masa Umar itu kan dia suka belusukan di tengah malam sampai menemukan seorang perempuan yang tidak punya makanan yang sedang merebus batu. Nah, ini sangat masyhur kisahnya. Kisahnya viral ya, Ustaz. Viral ini pokoknya. Kemudian ini yang kedua. Kemudian yang ketiga masih belusukan juga. Umar itu menemukan seorang anak yang menangis, ternyata dia disapih dengan paksa oleh ibunya. Lantaran ketika Umar bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Ini karena Amirul Mukminin menetapkan santunan terhadap setiap anak yang sudah disapih. Maka langsung Umar mengoreksi, oh ini tidak bisa begini, kalau begitu setiap anak yang lahir udah langsung dikasih santunan, tidak perlu tunggu sampai dia disapih. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika ada seorang wanita yang mengeluhkan, nah ini sebetulnya berkaitan dengan kebutuhan biologis perempuan terhadap laki-laki. Ketika mendengarkan pada saat belusukannya itu juga mendapati seorang wanita yang bersedih karena ditinggal suaminya lama. Sampai kemudian pergi berjihad. Ini bagaimana seorang kepala negara sampai begitu memastikan apakah rakyatnya itu tercukupi atau tidak, kebutuhannya, bahkan sampai di nafkah batin itu sendiri. Jadi Umar itu lantas bertanya kepada Hafsah anaknya, berapa lama sih perempuan itu bisa ditinggal? Nah, itu jawabannya kalau bukan 3-6 bulan. Dan kemudian Umar memutuskan merolling pasukan jihad itu, yaitu tadi kalau bukan 3 bulan itu 6 bulan tadi, supaya asumsinya para laki-laki itu bisa pulang untuk memenuhi nafkah batin dari istrinya. Nah, yang terakhir kisah Umar itu pernah seorang wanita juga ketika belusukan di malam hari itu mendapati seorang wanita yang mengeluh. Rupanya pada saat itu ada seorang pemuda tampan
sangat tampan, yang dia itu memikat tadi perempuan itu, sampai Umar menyuruh para pelayannya siapa, karyawannya siapa, bukan karyawan ya tepatnya, kepada orang-orang yang berada yang menjadi bawahan pada saat itu, siapa sih lelaki itu. Nah ini viralnya adalah seorang lelaki tampan yang itu pokoknya kalau ketemu dengan perempuan itu pasti jatuh cinta, bahkan termasuk laki-laki ketika Umar bertemu itu sampai Masya Allah gitu ya. Nah kemudian kebijakan Umar, laki-laki ini harus diasingkan karena ternyata dia membuat patah hati hampir semua perempuan ketika bertemu. Maka Umar lantas membuat kebijakan untuk mengasingkan laki-laki tampan itu. Nah ini kemudian yang terakhir, ini banyak sekali tapi kita hanya mengutip saja beberapa. Yang terakhir itu kisah bagaimana kehormatan perempuan itu dijaga. Nah yang pertama diceritakan di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang di pasar Koinuka itu ada seorang wanita Arab yang sedang berbelanja tapi kemudian diikat kerudungnya. Jadi dia berbelanja di pasar Koinukanya orang Yahudi, yang kemudian ditarik, diikat itu, kemudian tersingkap auratnya, tersingkap auratnya dan dia meminta pertolongan. Nah ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, jadi pada saat itu ada seorang laki-laki muslim yang menolongnya tapi kemudian dibunuh sama orang-orang Yahudi itu. Rasulullah mengepung Bani Koinuka selama 15 hari. Tadinya mau dibunuh, tapi Ubay bin Salul itu meminta pengampunan, akhirnya diusir. Bani Koinuka ini satu orang perempuan. Kemudian pada masa Al-Mu'tasim Billah, khalifah ke-8 pada masa Abbasiyah, itu dia ada seorang perempuan yang ditawan oleh pasukan Romawi pada saat itu, yang kemudian ini menjadi asbab ditaklukannya kota Amuriah pada saat itu yang masih di bawah penguasaan Romawi. Menolong satu orang perempuan yang tertawan. Sebegitu perhatiannya ya terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan, menjaga kemuliaan seorang perempuan, kehormatan perempuan. Nah, yang terakhir itu di masa Sultan Al-Hajib Al-Mansur yang membebaskan 3 orang perempuan. Jadi mereka itu ditawan oleh kerajaan Nafid di Andalusia. Jadi mereka sebetulnya kerajaan ini di bawah naungan Islam pada saat itu karena mereka membayar jizya. Tapi rupanya mereka ada menyembunyikan 3 orang perempuan yang ditawan. Nah, ketika ada utusan khalifah pada saat itu menemukannya, ini langsung dilaporkan dan begitu ditahu ini langsung ditindaki. Jadi ini 3 orang perempuan. Nah, kalau kita kembali sekarang bagaimana? Kehormatan kaum perempuan itu jauh sekali. Nah ini sekilas gambaran bagaimana Islam dengan syariahnya begitu memuliakan dan melindungi harkat perempuan, yang karena asasnya tadi, kalau di kapitalisme tadi asasnya memisahkan agama dari kehidupan. Nah Islam karena dia berasal dari Allah itu begitu menyayangi perempuan, begitu menghargai perempuan, maka ini kemudian diturunkan melalui Rasulullah, dan oleh Rasulullah ini kemudian disampaikan kepada kaum muslimin, khususnya bagi para penguasa ini yang kemudian menjadi perhatian mereka dalam menjaga harkat dan martabat perempuan. Jadi tidak mungkin ketika Allah menurunkan syariatnya kepada manusia itu akan mengangkat satu kaum dan melemahkan kaum yang lain gitu ya. Jadi tuduhan yang tidak benar kalau dikatakan syariat Islam itu mendiskreditkan kaum perempuan. Baik Ustazah, Masya Allah, penjelasan yang sangat luar biasa ya pemirsa, yang kita bisa dapatkan dari uraian yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Ummu Syadat, yang semakin membuka cakrawala berpikir kita bahwasanya aturan-aturan Islam yang Allah turunkan ke muka bumi ini tidaklah lain semata-mata untuk memuliakan kita sebagai manusia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan yang sangat singkat namun gamblang. Insya Allah bisa kita pahami bersama Ustazah ya, bahwasannya kemuliaan peradaban Islam melindungi perempuan dan generasi ini bukanlah sebuah cerita yang fiktif belaka. Secara realitas, bagaimana yang tadi Ustazah sudah gambarkan, bahwasannya sejarah telah membuktikan dan mencatat begitu besar peran sebuah kepala negara ya, peran sebuah pemimpin dalam meriayah masyarakatnya, khususnya kepada kaum perempuan dan anak-anak. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk terus mempertahankan sistem kapitalisme hari ini yang hanya mampu memberikan janji kosong, yang katanya akan memberikan kemuliaan, menjamin kesejahteraan, menjamin kemakmuran bagi kaum perempuan dan anak-anak. Realitasnya tidak ada sama sekali. Dan tentu saja
tidak ada harapan yang lebih besar selain kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemuliaan aturan Islam, cahaya Islam bisa kita rasakan di muka bumi ini, terutama dengan penerapan hukum-hukum Islam secara kafah. Tentu saja Ustazah ya, dengan penerapan Islam secara kafah, kemuliaan perempuan, kemuliaan anak-anak, dan kemuliaan manusia secara umum, tentu itu akan senantiasa benar-benar menjadi perhatian dan mampu diwujudkan sebagaimana Islam pernah mewujudkan hal tersebut, tercatat dalam tinta sejarah selama 1300 tahun lamanya. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Ramadan kita kali ini, dan semoga Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semua sehingga syariat Islam bisa diterapkan secara kafah di muka bumi ini insya Allah tidak lama lagi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk program hari ini Islamic Digest, Masya Allah ya, telah membuka pemahaman kita berkenaan dengan kemuliaan Islam dan syariatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan umur kita hingga kita bisa merasakan seperti apa penerapan syariat Islam secara kafah di muka bumi ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir Ustazah, kami ucapkan syukron jazakillah khairan katsiran atas kesediaan waktunya Ustazah. Semoga Ustazah sehat-sehat, termasuk pemirsa yang dimanapun Anda berada, diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan dalam berjalannya acara kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk di like, share, dan sampaikan kepada kaum muslimin perihal cahaya Islam dan kemuliaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.